Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dari ujung sebelah kiri. Nama saya Maulana Maulid Bajar. Nama saya Isnan Tegar Prasetyo. Nama saya Junranda Johnson. Nama saya Nanda Rafi Alamsyah. Saya Windy Bramsya Lestari. Saya Yosef Dewi Sari. Kami akan mempresentasikan tentang materi winding, pemintalan dan winding. Produk akhir dari suatu proses pemintalan adalah benang. Benang dihasilkan oleh mesin-mesin pemintalan melalui beberapa tahapan proses yang pada umumnya meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Proses pembukaan dan pembersihan serat pada mesin blowing. 2. Proses pemisahan serat panjang dan serat pendek pada mesin carding. Yang ketiga, proses peregangan dan pelurusan serat pada mesin drawing. Yang keempat, proses peregangan dan pemberian antihan sementara pada mesin roving. Yang kelima, proses peregangan dan pemberian antihan pada mesin ring spinning. Benang yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan tersebut belum dapat digunakan pada proses selanjutnya, misalnya proses pengajian dan penghanian. Hal ini disebabkan karena bentuk dan volume gulungan benang hasil mesin ring spinning belum sesuai dengan kebutuhan proses volume gulungan benang hasil mesin ring spinning belum sesuai dengan kebutuhan proses selanjutnya. Untuk mendapatkan volume gulungan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, perlu dilakukan proses pemindahan gulungan atau winding pada benang yang dihasilkan oleh mesin ring spinning menjadi bentuk gulungan corners atau cheese. Sesuai dengan tujuan daripada persiapan, maka fungsi dari proses winding merupakan proses pertama yang bertugas untuk melaksanakan proses persiapan dengan harapan yang pertama, hasil daripada proses winding kembali sedikit-sedikitnya harus dapat memperbaiki mutu dari benang, yaitu diproses kekuatan, kerataan, kebersihan, dan sambungan yang kurang baik atau pada proses spinning. Yang kedua, mengurangi ongkos produksi, dengan kata lain menambah atau meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, bentuk gulungan yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan pada proses selanjutnya. Sesuai dengan tujuan daripada persiapan, maka fungsi dari proses winding merupakan proses pertama yang bertugas untuk melaksanakan proses persiapan dengan harapan pengelosan benang yang terjadi pada mesin winding adalah menggulung kembali benang yang dihasilkan oleh mesin ring spinning dari bentuk bobin palet ke dalam bentuk dan ukuran tertentu. Bentuk dan ukuran gulungan disesuaikan dengan proses selanjutnya dengan tujuan memperbaiki mutu benang yang dihasilkan. Pada prinsipnya, proses pengelosan di mesin winding terjadi akibat putaran cones yang dipasang pada penjepit atau cardle arm yang bergesekan dengan silinder atau drum beralur, sehingga benang dari alur silinder disuapkan pada cones dan kemudian tergulung dengan gulungan berbentuk menyilang teratur sedemikian rupa di hampir seluruh permukaan cones. Tinjauan mesin winding. Mesin kelos yang beredar saat ini merupakan mesin winding yang menggunakan sistem otomatis yang sedemikian kompak antar siap, peralatannya dikendalikan oleh sistem pada unit control box. Pada dasarnya, mesin ini tidak jauh berbeda dengan mesin kelos konvensional karena proses pengelosannya sendiri terjadi akibat putaran cones yang bergesekan dengan silinder, di mana prosesnya berturut-turut mulai dari bobin pack, kemudian melalui balon breaker, tensor, clearer, match flicker, dan digulung pada cones akibat putaran silinder atau drum beralur. Biasanya mesin kelos ini merupakan mesin kelos satu sisi dengan spindle kelos yang bekerja secara individu. Artinya, apabila salah satu spindle kelos mati, maka spindle yang lainnya bisa tetap berjalan. Bagian-bagian penting pada mesin winding. Pada dasarnya, fungsi dari setiap mesin winding yaitu untuk mengubah gulungan menjadi bentuk memudahkan untuk proses selanjutnya dan untuk memperbaiki kualitas benang yang digulungnya.
Kualitas benang tersebut dipengaruhi oleh daya kerja alat-alat yang terpasang pada mesin. Adapun bagian-bagian dan fungsi dari peralatan tersebut adalah: 1. Pre-clearer. Clearer berfungsi untuk melakukan pembersihan pendahuluan seperti pembersih debu atau kotoran yang menempel pada benang. Lebar celah pre-clearer dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. 2. Gate filler. Gate filler berfungsi sebagai alat peraba benang yang bekerja otomatis mendeteksi benang putus atau benang habis pada bobin. Jika gate filler tidak mendeteksi adanya benang, maka peralatan pengganti bobin akan bekerja untuk mengganti bobin. 3. Tension disc berbentuk piringan berputar yang berfungsi sebagai pemberi tekanan pada benang yang diproses. Tekanan yang diberikan pada benang diatur melalui kala yang terdapat tensor unit sesuai nomor dan jenis benang yang diproses agar dapat menghasilkan gulungan yang baik. 4. Yantrap terbentuk pipa dan berfungsi sebagai penghisap atau penangkap ujung benang dari bobin apabila putus benang, sehingga dapat mudah diambil oleh retape atau penyambungan. 5. Bobbin pack. Bobbin pack merupakan bagian awal proses winding yang berfungsi sebagai tempat bobbin pada saat proses winding berlangsung. 6. Peralatan pengambil benang terdiri dari suction mouth retape pipe. 7. Electric slug catcher. Peralatan otomatis ini merupakan salah satu bagian terpenting yang menjaga mutu benang yang dihasilkan. Sensitive club teacher dapat disesuaikan dengan keinginan, misalnya untuk menghilangkan benang berukuran lebih besar atau kecil dari ukuran normal. 8. Drum atau silinder. Drum berfungsi sebagai perantara penggulungan benang pada kons dan pengantar benang. 9. Balon breaker. Balon breaker adalah alat yang berfungsi untuk menjaga besar baloning benang yang terjadi karena penarikan beban dalam kecepatan tinggi. 10. Drum cover dan drum brush berfungsi sebagai penjaga jalannya benang pada saat proses agar tidak melebar pada bagian samping kon. Sedangkan drum brush berfungsi sebagai pembersih bagian tepi drum beralur agar selalu dalam keadaan bersih. Cradle berfungsi sebagai poros dari cons dan memberikan tekanan pada cons ketika penggulungan. 12. Max Pleacher. Max Pleacher adalah peralatan penyambung benang yang digunakan di mesin winding. 13. Yan clearer, pembersih atau pembersih benang. Tujuan dari adanya peralatan ini adalah untuk mendeteksi dan menghilangkan bagian-bagian yang tebal tipis pada benang. Peralatan ini ada yang bekerja secara mekanik dan elektronik. Peralatan pembersih yang bekerja secara mekanik menggunakan sepasang pisau yang dipasang secara paralel. Bagian benang yang tebal akan mengakibatkan benang tersangkut pada pisau sehingga tegangan meningkat dan akhirnya benang putus. Peralatan ini hanya dapat mendeteksi bagian benang yang tebal saja. 14. Stop motion. Tujuan dipasangnya peralatan ini adalah untuk memberhentikan mesin ketika terjadi benang putus. Selama proses pengelosan, posisinya dalam keadaan tidak bekerja bila ada benang yang menahannya.
Bila tidak ada benang yang menahannya, stop motion ini akan bekerja menghentikan mesin. Electronic stop motion juga mendeteksi keberadaan benang tanpa melalui kontak secara mekanik. Proses penggulungan. Proses penggulungan pada mesin winding umumnya merupakan sistem pasif di mana penggulungan pada cons terjadi akibat gesekan antara cons dengan drum atau silinder beralur, sehingga benang-benang akan disuapkan oleh drum beralur pada cons kemudian tergulung dengan alur dari drum tersebut. Proses penggulungan dimulai dengan memasukkan benang yang masih berbentuk bobin dari hasil mesin ring spinning ke dalam magazine dengan ujung benang dimasukkan ke dalam lubang penghisap. Pada waktu mesin dijalankan, bobin masuk pada bobin pad sementara ujung ditarik ke atas oleh reticle sehingga melewati balance breaker, yarn cleaner, gate filler, tension, yarn cleaner, dan kemudian disambung dengan bagian oleh Mark Spilcher. Setelah disambung, benang melewati drum beralur dan akhirnya digulung pada cons. Tujuan mesin winding adalah satu, memperbaiki kualitas mutu benang karena mesin winding terbaru sudah dilengkapi dengan yarn cleaner yang dapat memotong benang-benang yang dianggap cacat seperti tebal tipis, naps, dan benda asing yang beda warna atau logam. 2. Mengubah bentuk gulungan. Jika di pertenunan ini biasanya merubah dari bentuk tank ke dalam bentuk cons, dan di pemintalan biasanya merubah dari bentuk cup ke dalam bentuk cons. Mesin winding adalah salah satu bagian pada mesin produksi yang berfungsi untuk menggulung atau winding material produksi atau hasil produksi dari bentuk bobin-bobin kecil menjadi gulungan yang lebih besar atau cons. Pada sebenarnya winding ini merupakan bagian dari mesin produksi yang memproduksi atau membuat produk setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan fungsi pokok mesin winding tersebut adalah menggulung hasil produksi yang dihasilkan oleh mesin produksi tersebut. Mesin winding itu pun bermacam-macam tergantung dari jenis material hasil produksi yang diproduk pada sebuah pabrik industri. Contoh mesin winding di pabrik industri adalah sebagai berikut. 1. Mesin winding untuk menggulung kain. 2. Mesin winding untuk menggulung material karet. 3. Mesin winding untuk menggulung benang. 4. Mesin winding untuk menggulung kawat. Tugas pokok operator winding di dalam pabrik industri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengoperasikan mesin winding. 2. Memasang liner gulungan pada metal box mesin winding. 3. Mengawasi proses produksi pada mesin winding agar tidak terjadi kesalahan proses pada mesin winding. 4. Monitor material yang akan digulung pada mesin winding untuk meminimalisir material yang rusak terbawa tergulung pada mesin winding. 5. Mengawasi mesin winding dari segi fungsi kerja. Jika terjadi kerusakan agar bisa diinformasikan kepada pimpinan di mesin produksi dan kemudian akan diinfokan kepada teknisi mesin produksi. Aktivitas sebagai seorang operator mesin winding setiap hari adalah sebagai berikut. 1. Melakukan senam sebelum bekerja. 2. Mengikuti briefing sebelum bekerja. 3. Bekerja di area mesin. 4. Membuat laporan kerja. Berdasarkan pola lilitan pada benang bobin, penggulungan benang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Penggulungan benang dalam pola lilitan benang sejajar, hampir sejajar, dan pola bersilang. Penggulungan benang dengan pola lilitan sejajar, yaitu gulungan benang jenis ini hampir sama dengan gulungan benang pada bim tenun benang-benang posisi sejajar satu dengan yang lain. Untuk gulungan seperti ini diperlukan piringan
pada ujung bobin untuk menghindari benang pada bagian pinggir jatuh dan terpleset. Gulungan benang jenis ini digunakan hanya untuk proses-proses tertentu. Gulungan benang dengan pola lilitan hampir sejajar atau near paralel pada jenis gulungan ini biasanya hanya satu helai benang yang digulung pada bobin. Untuk menghindari benang bagian pinggir jatuh diperlukan pinggiran atau flag. Penggulungan benang dengan pola lilitan bersilang pada jenis gulungan ini juga hanya satu helai benang yang digulung pada sudut gulungan kurang dari 800. Jenis gulungan dengan pola lilitan seperti ini memberikan stabilitas benang yang lebih kuat sehingga tidak memerlukan pinggiran flages pada bagian pinggir gulungan. Bentuk gulungan yang dihasilkan bisa berbentuk kerucut, kon, atau silinder chest. Pada selanjutnya ada simbol, yaitu dilarang memegang blade saat mesin menyala. Pada mesin winding, matikan daya sebelum dibuka. Sabuk akan meremukkan atau mengamputasi jari atau tangan. Jangan mendekati mesin yang menyala tanpa mengikat atau memakai jaring rambut, yaitu simbol pada mesin winding. Peralatan pengantar benang digunakan untuk mendistribusikan benang ke arah lebar bobin. Selama penggulungan berlangsung, pendistribusian benang pada bobin harus dilakukan secara merata. Pada mesin kelos poros friksi digunakan drum beralur untuk mendistribusikan benang pada bobin tersebut. Alur yang terdapat pada drum berfungsi untuk mengantarkan benang ke kiri ke kanan selama proses penggulungan berlangsung. Pada mesin kelos dengan penggulungan aktif, juga pada beberapa mesin kelos dengan penggulungan pasif digunakan batang pengantar yang dapat bergerak bolak-balik mengantarkan benang ke arah melintang bobin. Sekian, terima kasih.